Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Bermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat hari-hari ini ya, kita dikejutkan dengan berbagai macam keadaan dunia yang mengerikan. Tapi Tuhan berjanji dalam kehidupan kita, Tuhan akan memegang kita dengan tangan kanannya yang penuh kuasa. Kita akan merasakan kelepasan dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita merasakan kuasa jamahan Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus, haleluya. 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 Pegang tangan kami Tuhan. Kuasai hidup kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Haleluya. Saya cabut Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami panggil dalam nama Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus yang senantiasa menghibur kami, menguatkan kami. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan masih berikan kesempatan buat kami, untuk kami beribadah kepadamu Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Untuk kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya ibadah kami ibadah yang diberkati Tuhan. Kami teringat saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam persiapan, dalam perjalanan. Tuhan, hentar mereka semua sampai di tempat ini untuk kami bersuka cita, memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Tuhan berikan kemenangan buat kami, Tuhan juga berikan kemenangan buat saudara-saudara kami yang lain. Hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan untuk menabur benih firman-Mu, Tuhan tolong sembunyikan nama-Mu di belakang salib-Mu, dan biarlah menjadi penyambung lidah-Mu untuk kami, sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah pada pagi hari ini diberkati Tuhan. Kami sidang jemaat-Mu semua diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Kami merasakan lawatan Tuhan, kami merasakan pertolongan Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kanannya, haleluya. Yesus memegangku, terima kasih Tuhan. Masih. Inilah kami Tuhan, pegangkan kami Tuhan.
Haleluya. Menangan. Haleluya. Katakan, kami tidak takut Tuhan untuk menghadapi keadaan seperti sekarang ini Tuhan. Dengan kekuatan tangan-Mu. Jemaat semua untuk mengangkat tangan. Yesus memegangku, haleluya. Sekali lagi Yesus memegangku dengan kekuatan tangannya, haleluya. Yesus memegangku. Terima kasih.
kemenangan. Kita dibawa dari kemenangan menuju pada kemenangan. Haleluya, Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Katakan El Shaddai, El Shaddai, haleluya. El Shaddai, El Shaddai. Sikit. Ya Musa, ya Musa, El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Musa, ya Musa, El Shaddai mulia. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, sekali lagi berkatnya melimpah, beri kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin, haleluya. Mungkin tadi berangkat masih punya rasa takut, rasa cemas ya. Rasa bimbang, mungkin keadaan di sekitar kita mungkin sangat mengerikan. Tapi pujian ini mengatakan bahwa Tuhan membawa kita dari kemenangan menuju pada kemenangan. Tangan kanannya yang kuat akan memegang kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, siap memuji Tuhan pada pagi hari ini? Ada sukacita? Amin, haleluya. Pujian pertama, silakan. Hanya dekat Allah saja aku tenang.
Kur kaum wanita, saya persilakan. Puji Tuhan Bapak Ibu, jangan hanya kaum wanita saja yang punya komitmen untuk melangkah bersama Tuhan, tapi kita semua harus punya komitmen untuk berjalan melangkah bersama dengan Tuhan. Persembahan yang pertama dijalankan, kita akan pujikan Hari-Hariku Lalui.
sekali lagi hari-hariku lalui. Saya jemput Bapak Ibu jangan lagi berdiri. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuji dan besarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan taburan benih firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan memperbarui hati kita, yang akan memberikan hati kita lebih lagi berharap dan bersandar kepada Tuhan. Beri kami hati yang baru Tuhan. Hati baru
Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, patut kami bersyukur dan berterima kasih. Begitu besar kasih-Mu, kemurahan anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami, yang memberikan kuasa, kekuatan, kemampuan, kesehatan untuk kami dapat setia, tetap tekun dalam mengerjakan keselamatan. Demikian pula kalau pada pagi hari ini kami boleh berhimpun bersekutu dengan Engkau dan sesama, memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Ini karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Kami datang karena kami perlu Engkau, kami butuh Engkau Tuhan. Untuk Tuhan Yesus menuntun hidup kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Itu sebabnya urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk kami mengerti rencana, kehendak dan program Tuhan dalam kehidupan kami, yang membawa kami hidup penuh dengan pengharapan masa depan yang penuh dengan kepastian ya Bapa. Sebabnya kami perlu firman Allah, merupakan tuntunan hidup, pedoman dasar hidup untuk hidup benar, hidup kudus dan menikmati janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus memberikan pencerahan dan pemahaman akan kebenaran firman yang kami dengar, menyucikan ruangan dan sekitar ruang, tidak satupun yang mengganggu dan mengacaukan ibadah kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima kebenaran firman Allah dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, haleluya, amin. Haleluya, semangat, haleluya. Semua baik, bahagia oleh karena pertolongan Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh kembali datang, bersekutu, beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dakung kasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur senantiasa karena kemurahan kasih Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita, bahwa kita untuk lebih hari, lebih percaya, berharap, berserah, bergantung kepada Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak menentu, ya, dunia yang selalu berubah-ubah, saudara, ya. Demikian pula karena kita tahu bahwa di dunia ini kita hanya sementara dan menumpang, tapi kita punya tujuan yang pasti, yaitu kepada kekekalan. Puji Tuhan, sebabnya kita perlu firman untuk kita membawa kita menikmati janji Tuhan di muka bumi ini dan membawa kita untuk masuk dalam kekekalan. Sebabnya kita siap menerima firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada saat ini yang terambil dari kitab Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Semua buka Alkitab saudara. Haleluya. Masih ada yang bawa Alkitab? Rajin bawa Alkitab. Puji Tuhan. Mari kita baca bersama-sama ayat ini dengan suara yang keras. Ya, firman Tuhan perlu diucapkan, bukan hanya direnungkan, tapi diucapkan dengan suara yang keras. Dengan ucapan saudara akan terjadi apa yang sudah ucapan terjadi dalam hidup saudara. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya. Yesus adalah terang dunia yang menuntun manusia kepada suatu kehidupan, kepada terang. Dalam ayat ini ada dua hal, ada terang, ada
kegelapan. Saudara, mengapa mati lampu? Bahan untuk penerang itu kurang atau habis. Ya, bahan bakar untuk menerangi di negara ini ada dua. Pertama, melalui air. Kedua, batu bara. Ya, saudara, ya seperti itu. Nah, kalau musim kemarau berarti air itu turun berkurang, daya wattnya berkurang. Demikian pula batu bara habis, terjadi suatu kegelapan. Nah, saudaraku kasih dalam Kristus, betapa susahnya manusia ya kalau kekurangan listrik, tidak ada listrik berarti tidak ada terang. Senang saudara? Nah, ada berita bahwa ini ada pemadaman daerah ini dan seterusnya. Nah, saudaraku kasih dalam Kristus, saudara, waduh, gimana caranya ini? Dalam ayat dikatakan bahwa menegaskan siapa Yesus, identitas Yesus yang sejati, kehidupan Yesus yang sebenarnya. Dia adalah sumber terang itu, sumber kebenaran, sumber pengharapan, sumber kedamaian yang tidak pernah habis. Betul? Air bisa habis, batu bara bisa habis, sehingga tidak ada penerangan. Tetapi Yesus karena sebagai sumber tidak pernah akan habis, mati pun tidak, padam pun tidak. Itu Yesus Kristus, saudara. Nah, di sini kita lihat terang itu merupakan yang menerangi perjalanan kita, tuntunan hidup, bahkan tuntunan hidup yang pasti. Dikatakan dunia penuh dengan berbagai kegelapan, betul? Ya. Digambarkan seperti apa ini kegelapan? Tidak kepastian, tidak ada kepastian. Ini dunia. Berita tentang dosa, kebingungan, ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan, kehilangan arah hidup. Ini di dunia ini. Kita hidup dalam dunia seperti ini. Nah, kalau saudara tidak memiliki terang, saudara akan alami apa yang saya sampaikan tadi. Karena orang yang hidup dalam kegelapan, dalam kekelaman, tidak bisa membedakan sesuatu. Yang dilihat hanya gelap. Tidak bedakan itu benar, itu tidak benar. Ya, itu dosa, tidak bisa, saudara. Bahkan kebingungan mau jalan kemana. Ya, kalau dalam lalu lintas lampu gelap akan terjadi apa? Tubruan. Mengapa manusia saling bertubruan? Tahu tubruan, saudara? Akhirnya kalau kendaraan saling tubruan karena tidak ada penerangan, akan terjadi korban. Demikian pula hidup orang Kristen. Orang Kristen tidak akan pernah bertubruan satu dengan yang lain kalau ada di dalam terang, ada dalam tuntunan terang itu. Orang Kristen tubruan dengan satu dengan yang lain, tidak cocok, akhirnya cekcok karena tidak ada terang, saudara. Manusia di dunia memang memiliki segala-galanya, betul? Kita lihat segala-galanya itu banyak yang hidup dalam kecukupan, kelimpahan secara materi. Tapi kenyataannya apa?
kosong, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kepuasan. Betul? Yang sudah kaya ingin kaya lagi. Saudara, sehingga hidupnya serakah itu bukan miliknya, diambil. Adakah orang Kristen yang serakah? Halo? Tahu? Bukan miliknya dia. Hari Sabat miliknya siapa? Halo? Kenapa kok diambil? Serakah? Ya, karena serakah. Masih kurang. Rupanya banyak orang Kristen yang korupsi juga, saudara. Korupsi waktu. Waktu untuk berdoa, waktu untuk baca Alkitab, waktu untuk gereja diambil. Itu namanya korupsi. Saudara, sekarang saudara tidak ada pengadilan, tidak ada KPK secara Kristen. Tapi nanti saudara akan menghadap tahta pengadilan baru, di situ kita akan tahu, saudara. Ya. Kelimpahan materi, kecukupan, tapi tidak puas. Kalau puas, saudara, ya, dia akan mensyukuri berkat yang ada. Amin. Saudara meskipun tidak kaya, tidak kelimpahan, ya, tapi saudara, Tuhan memelihara saudara. Amin. Memberi kesehatan, kekuatan, masih bisa makan. Ada yang tidak makan hari-hari ini? Saudara, mengikut Yesus berarti memiliki kepastian hidup yang jelas sehingga tidak akan tersesat. Orang tersesat, saudara, karena tidak tahu tujuannya, tidak ngerti jalan yang dituju, dalam kegelapan, saudara. Selanjutnya, saudara, tadi tuntunan hidup. Sekarang selanjutnya relasi hidup pribadi. Pribadi lepas pribadi. Mengikut Yesus adalah kita kerja aktif, bukan pasif. Mengikut Yesus, relasi pribadi namanya mengikut. Saudara, ya, saudara mengikut Yesus. Berarti kalau Yesus berjalan, saudara duduk. Yesus maju, saudara berhenti. Aktif itu Yesus berjalan, kita berjalan. Kan begitu. Ya. Yesus bekerja, kita juga bekerja. Tidak pasif. Ini terang yang Yesus sebagai terang dunia, bukan pasif, tetapi aktif. Menyinari, mengeluarkan sinar, saudara. Jadi mengikut Yesus bukan sekedar tahu, bukan sekedar mengerti, saudara, tentang Tuhan, bukannya pergi ke gereja, ya, tetapi terus berjalan bersama dengan Tuhan, meneladani Tuhan setiap hari. Itu. Selanjutnya, saudara, tadi relasi hidup, sekarang terang yang menghidupkan. Jadi terang ini menghidupkan, memberikan suatu kehidupan. Terang yang diberikan Kristus bukan sekedar teori. Bukan sekedar kita dengar, kita tahu, saudara. Ya. Terang ini nyata. Saudara yang boleh merasakan dan mengalami terang ini, membawa apa dalam hidup saudara kalau menerima terang Yesus? Sukaci, ada damai, saudara. Dan terang ini membawa tujuan kekekalan. Di tengah-tengah dunia yang gelap, Yesus menegaskan dengan berkata, "Akulah terang dunia."
Jadi pernyataan Yesus ini bukan sekedar membawa terang, tetapi dia adalah sumber terang. Berarti tanpa Yesus semua manusia ada di dalam kegelapan rohani. Dengan Yesus kita manusia menemukan arah hidup, kepastian hidup, pengharapan hidup, dan keselamatan yang haleluya. Tadi ada kegelapan, saudara. Jadi orang yang telah mengikut Yesus, tadi dikatakan mengikut Yesus, jadi kita tidak sekedarnya percaya, tapi kita harus mengikut Yesus. Berarti kalau kita mengikut Yesus, saudara mempunyai terang, ada di dalam terang. Kegelapan ini ya gelap. Semua tidak senang dalam gelap, apalagi anak-anak kecil kalau lampu mati mereka mesti berteriak. Ya, ketakutan. Ini berbicara tentang yaitu hal yang buruk. Ya, hal yang buruk, saudara. Ya. Ini berbicara tentang penderitaan, kesusahan, kejahatan, kepahitan. Ya. Ini saudara. Ya. Ini berbicara tentang kegelapan. Dalam Efesus pasal 6 ayat 12 itu adalah si jahat. Pemerintah, penguasa, roh-roh jahat ya yang menguasai dunia ini. Kegelapan yang ada dalam dunia ini. Itulah gelap, saudara. Ya. Gelap, saudara. Nah, saudaraku kasih dalam Kristus. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak ada di dalam kegelapan. Yang percaya loh, terima Yesus, hidup dalam Yesus, berjalan relasi dengan hidup dengan Yesus, punya relasi dengan hidup secara pribadi. Sebab terang itu menghidupkan kita. Saudara, ya kalau berbicara tentang dunia ini sedang dalam kegelapan. Dunianya manusia apa, saudara? Halo? Jagate menungso itu pikiran ini. Betul? Kalau pikiran berarti ada istilah mata gelap, hati gelap, dalam kegelapan. Orang yang sudah memiliki seperti itu tidak akan tahu terang kebenaran, tidak akan tahu hidup dalam kasih, saudara. Ya, di sini dikatakan kuasa gelap. Ya, ini berbicara tentang dosa yang meliputi kehidupan manusia. Ada juga berbicara tentang kegelapan ini, yaitu berbicara tentang ilmu hitam, okultisme, tipu daya. Ini menjauhkan hidup manusia dengan Allah. Kuasa jahat, ya, ilmu hitam, okultisme. Nah, saya kasih dalam Kristus yang menjadi pertanyaan, apakah semua orang Kristen sudah memiliki Yesus sebagai terang dunia? Apakah semua orang Kristen sudah ada di dalam terang? Halo? Saya bertanya, terang dan gelap bisa bersatu tidak? Bisa bersatu tidak? Bisa. Kalau gelap itu dicari, kita datang kepada gelap. Sehingga antara gelap dan terang kalau bersatu warnanya apa? Abu-abu pinter. Ternyata tadi katakan orang Kristen ya tidak bisa bersatu dengan kegelapan. Ternyata kenapa? Kegelapan itu adalah dikatakan ilmu hitam, okultisme, kepercayaan dunia. Mengapa orang Kristen percaya Tuhan tapi masih percaya dengan tahyul?
Berdoa kepada Tuhan tapi bisa datang ke dukun, berarti dualisme. Percaya Tuhan, ya percaya dukun, percaya orang pinter, datang kepada Tuhan, datang kepada orang pinter. Makanya saudara, hidup orang Kristen jadi abu-abu. Padang enggak padang, gelap enggak gelap. Tengah-tengah. Tuhan enggak senang seperti itu. Kalau mau ke ultusime ya sudah, tinggalkan Tuhan saja. Kalau mau ke Tuhan ya Tuhan. Jadi itulah yang Allah inginkan dalam hidup kita. Apakah masih ada orang Kristen pergi ke dukun? Halo? Masih ada? Percaya kepada hari-hari tertentu? Saudara, makanya firman Tuhan katakan bukannya percaya Yesus tapi mengikut Yesus. Haleluya. Beberapa poin saya akan lanjut lebih cepat lagi. Beberapa poin kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Poin yang pertama, Yesus adalah terang. Di mana terang itu datang, maka kegelapan pergi, bukan mati, saudara. Terang itu gelap tidak bisa mati. Begitu terang itu muncul, kegelapan itu betul. Jadi saudara, kalau terang itu sudah masuk dalam hidup kita, Yesus sebagai terang dunia hidup dalam hidup kita, semua okultisme, ilmu hitam itu harus dilepas. Kalau enggak, saudara, hidup orang Kristen tadi dikatakan abu-abu. Terang itu, gelap itu menyingkir. Akulah terang dunia. Sudah memiliki terang itu, hidup dalam terang, berjalan dalam terang, hidup saudara akan jadi terang. Memancarkan sinar surgawi, menjadi mercusuar di tengah-tengah kegelapan ini. Haleluya. Haleluya. Saudara, terang memberikan suatu kehidupan. Saya mau cerita tentang bangsa Israel yang 400 tahun diperbudak. Setelah itu dia keluar dari tanah Mesir tengah malam. Berjalan tengah malam. Dia dikeluarkan melalui Musa sebagai tangan Tuhan membawa mereka keluar, berjalan tengah malam. Tapi saudaraku kasih, karena dia telah dikeluarkan dari kegelapan pada yang terang itu, berjalan dalam tengah malam, saudara, Tuhan hadir. Pernah baca itu? Berupa apa? Pada malam hari tiang awan, pada siang hari tiang kebalik, saudara. Pada malam hari tiang api, pada siang hari tiang luar biasa itu Tuhan menjadi terang. Kalau saudara mau dibebaskan, dilepaskan dari Mesir, dari keadaan dunia yang akan binasa ini, Tuhan akan menuntun dalam terang itu. Berjalan, baru satu hari satu malam, kejepit, kepepet, saudara. Di belakang ada musuh. Tiang awan tadi pindah ke belakang. Menjadi apa? Menjadi tameng, menjadi pelindung. Di bawah musuh mengejar, di depan ada laut. Tidak mungkin dia lari ke depan, dia masuk ke laut mati. Dia lari ke kanan atau kiri ada gunung, saudara. Tidak mungkin. Tapi Tuhan luar biasa. Inilah terang itu. Tanpa yaitu bangsa itu meminta, terang itu kadang ada di belakang untuk menjadi pelindung. Sehingga musuh tidak bisa menyerang. Amin, saudara. Itulah kalau kita mau berjalan dalam tuntunan Tuhan. Aktif, Tuhan berjalan, kita berjalan.
saudara. Melindungi, jadi bangsa ini dilindungi, bangsa ini dipimpin dalam perjalanan saudara. Ya, berapa tahun bangsa Israel berjalan di padang belantara? 400 tahun, dan luar biasa. Selama itu Allah menyatakan kuasanya, yaitu melindungi, menjaga, menolong, memelihara bangsa ini. Amin. Kalau mereka mau berjalan aktif, bukan pasif saudara. Sudah baca itu Ulangan pasal 8 ayat 2 sampai ayat yang ke-10. Tuhan pelihara, bukannya melindungi, tapi apa yang menjadi keperluan kebutuhan Tuhan cukupkan. Amin. Apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang diperlukan, Tuhan siapkan. Kalau kita berjalan dalam terang. Saudara alami itu? Kalau belum alami, saudara tanda tanya. Ya. Nah, saudara kasih dalam Kristus. Selanjutnya di sini kita lihat saudara, ya, dalam Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 8. Inilah penyataan Tuhan bagi umat pilihan Allah. Tuhan adalah pertolongan, menjaga, menaungi, melindungi, sehingga panas terik tidak akan membuat kita panas, menyakiti kita malam tidak membuat kita ketakutan. Amin. Kalau saudara berjalan bersama dengan Yesus, mengikut Yesus, bukannya percaya. Ya. Yesus menunjukkan kebenaran yang sejati melalui firman Allah ini. Loh, aku terang. Yesus mengalahkan kuasa dosa dan maut. Kita tahu. Ya, saudara. Yesus menerangi hati manusia. Ya. Menerangi hati saya dan saudara. Di dalam kekelaman, menerangi dalam kegelapan, tengah kegelapan Tuhan menerangi hati kita sehingga kita bisa mengerti, menangkap apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Nah, saudaraku kasih, kita saat ini datang pada terang Yesus Kristus. Firman Tuhan yang kita terima membuka mata hati rohani kita, melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, mengalami, merasakan, memperoleh saudara apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Apakah terbuka mata hati, mata rohani saudara? Akan tertutup dengan ilmu hitam, dengan okultisme, dengan kebiasaan dunia? Hari ini datang sebagai terang dalam hidup saudara. Bagian yang kedua, Tuhan Yesus adalah terang yang menerangi jalan hidup saudara. Percaya? Jika barang siapa mengikut aku, barang siapa, semua orang yang mengikut Tuhan. Tapi kita ditekankan lagi di sini sehingga seorang yang mengikut Yesus bukan hanya percaya, Yesus bukannya mengajak kita percaya, tapi mengikut Yesus. Ada beberapa ciri orang yang mengikut Yesus. Apa? Sungguh-sungguh, segenap hati. Kelihatan saudara-saudara ibadah ini asal-asal atau sekedar? Percaya Yesus asal-asal atau sekedar? Kelihatan. Kelihatan apa? Pada waktu sudah menghadapi masalah, tantangan hidup. Kalau sudah benar-benar percaya kepada Yesus, saudara, tidak ada satupun ujian, masalah, kesulitan menggoncangkan iman saudara. Serta percaya, sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, berharap sama Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Ini ciri orang yang mengikut Yesus. Ada yang mau PHK, kehilangan pekerjaan. Kalau sudah sungguh-sungguh mengikut Yesus, tidak akan takut apapun terjadi dalam hidup ini. Janji Tuhan pasti digenapi dalam bergantung itu, pasrah sepenuhnya kepada Tuhan.
dan percaya apa yang Tuhan firmankan. Yang kedua adalah taat akan perintahnya. Apa yang diperintahkan Tuhan kita akan laku. Haleluya. Ibadah itu perintah Tuhan atau kewajiban? Kewajiban, perintah Tuhan atau kewajiban? Kewajiban atau kebutuhan? Betul? Setiap hari sudah butuh Tuhan? Kalau saudara tahu bahwa itu perintah Tuhan, saudara lakukan, apa yang saudara dapat? Apa yang saudara dapat? Apa yang sudah perlukan dan butuhkan dalam hidup? Sudah butuh apa? Makan, minum. Butuh Keluaran pasal 23 ayat 25. Halo. Gimana bunyinya? Keluaran pasal 23 ayat 25. Hendaklah kamu beribadah kepada Tuhan Allahmu. Kalau kita ibadah, apa janjinya? Tuhan memberkati roti makananmu, air minum, segala penyakit disingkirkan. Hari ini ada yang sakit jasmani, sakit rohani. Halo? Sudah ibadah kepada Tuhan. Tidak usah aku sudah beribadah Tuhan, kenapa aku tidak sembuh-sembuh? Oh, saudara, beribadah itu adalah tugas saudara, kewajiban saudara, kebutuhan saudara. Untuk menyembuhkan itu urusan itu, udah tidak usah saudara tuntut. Haleluya. Yang utama sakit kanker saudara. Ya, kalau sakit kanker saudara kemana pergi saudara? Atau kanker, tahu kanker? Boleh utangan, kantong kering, boleh utangan saudara. Kalau saudara tahu bahwa janji Tuhan digenapi, sebagai terang datanglah kepada Yesus. Haleluya. Tuhan perintahkan Simon, bawa perahumu ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu. Dia lakukan. Bawa perahu ke tempat depan. Hendaklah kamu beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan taat, dengan baik, dengan disiplin, dengan rendah hati, dengan tertib. Tuhan memberkati. Itu janji Tuhan. Berkat itu tugasnya Tuhan. Tugas kita adalah ibadah. Tugas Petrus membawa perahu ke tempat yang dalam, menebarkan jala. Tugas Yesus yaitu memerintahkan ikan-ikan masuk dalam jala. Luar biasa saudara, kalau saudara lakukan perintah Tuhan. Saya tidak mau saksi saudara iri nanti. Tuhan perintahkan, padahal kami juga membutuhkan itu, perlu untuk itu. Tuhan, tebarkan jalamu. Tebarkan jalamu, tabur. Saya lakukan saudara. Saya nunggu hanya beberapa jam. Hanya 1 hari. Tuhan menumbuhkan itu. Banyak sekali saya lakukan itu dan luar biasa Tuhan. Saudara. Nah, saudara kasih dalam Kristus. Ya, boleh saya katakan kami bukan kelimpahan tapi kecukupan. Amin. Apa yang kami butuhkan Tuhan selalu sediakan, Tuhan adakan. Kalau Tuhan perintahkan penabur, ya saya nabur saudara. Aku kasih ini janji Tuhan. Ciri hidup di dalam terang pengikut Yesus saudara. Selanjutnya yang ketiga, kita berjalan menurut jalan yang ditunjukkan. Tuhan menunjukkan jalan, ya itulah. Akulah jalan kebenaran dan Yesus sendiri jalannya. Benar-benar jalan dan membawa suatu kehidupan akan sampai kepada Bapa di surga.
sampai apa yang menjadi keperluan kebutuhan saudara. Selanjutnya saudara ya menjadikan Yesus sebagai pemimpin dalam hidup ini. Mau dipimpin, diatur, ditoto oleh Tuhan. Bukan sakarepe dhewe. Kalau enak ya ibadah, kalau enak ya sembahyang, kalau enak ya berdoa, kalau enak ya itu baca, kalau enggak itu sakarepe dhewe. Tuhan mau memimpin kita. Saudaraku kasih. Terang memiliki fungsi. Apa itu saudara? Mazmur pasal 119 ayat 105. Tepat berdiri 1, 2, 3, 4, 5. Ayo. Tidak ada. Firman-Mu adalah pelita bagi, terang bagi, amin. Ini saudara, dipimpin oleh Tuhan berarti nurut firman Tuhan. Saudara tidak akan tersandung, tidak usah jatuh. Ya, kalau ada firman Tuhan dalam hidup. Orang yang mengikuti terang Kristus akan menemukan arah hidup yang benar. Tidak akan kebingungan. Bingung ya apa iki, ya apa iki. Saudara, dalam keadaan yang sulit dan sukar ini, mengikuti bukan hanya datang ke gereja, datang beribadah, tetapi hidup dalam ketaatan kepada firman setiap hari. Haleluya. Yang ketiga, Tuhan Yesus adalah terang yang memberi suatu kehidupan. Terang yang memberi satu kehidupan. Karena melainkan setiap orang yang ikut Tuhan, ia akan mempunyai hidup yang kekal. Amin. Mempunyai hidup, mempunyai terang hidup yang mengikut Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus adalah terang yang memberikan kehidupan yang ketiga. Jadi ya kita akan mendapatkan hidup yang setiap orang yang percaya dan mengikut Yesus, saudara. Makanya firman Tuhan katakan dari Yohanes pasal 8 ayat 12, Yesus katakan akulah terang dunia. Setelah itu setiap orang yang mengikut Tuhan mempunyai terang hidup. Makanya Yesus katakan Matius pasal yang ke-5 ayat 14 sampai 16, kamulah terang dunia. Siapa ini terang dunia? Bagi yang mengikut Yesus. Sungguh-sungguh taat, berjalan menurut jalan yang tunjukkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai pemimpin dalam hidup, maka saudara menjadi terang, bukan gelap. Saudara, Yesus katakan terang sudah datang, tapi manusia senang di dalam kegelapan. Apalagi anak-anak muda senang di remeng-remeng, saudara. Kalau lampu remeng-remeng itu tempatnya apa, saudara? Di mana itu? Halo? Siapa yang suka di lampu remeng-remeng? Tempat remeng-remeng masih ada? Berarti abu-abu, saudara. Kristen yang abu-abu. Saudara tahu tempat yang remeng-remeng lampunya yang redup-redup itu, kelap-kelip itu. Nah, saudara kasih, kamu adalah terang dunia. Tidak ada orang yaitu menaruh lampu terang atau lentera itu di bawah tempat tidur, di bawah meja, tapi ditaruh di supaya semua mendapatkan terang. Bagaimana saudara hari ini? Halo? Jadi kehadiran orang Kristen dimanapun berada, di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah pekerjaan, membawa damai, membawa suasana surga, mencerminkan hidup Yesus. Oh tiba-tiba podo wong Kristen yo sama. Ada orang bilang gitu. Kita tidak boleh sama, tidak boleh meniru dunia. Saudara harus tampil beda, warna beda. Amin. Baru itulah saudara menjadi terang dunia. Tuhan Yesus tidak hanya memberi terang sementara, tetapi terang hidup. Tidak akan padam. Amin. Terus menerus bercahaya. Karena apa? Yesus sumber terang yang sejati.
Hanya Yesuslah yang mampu memberikan keselamatan bagi saudara. Amin. Di luar Yesus ada keselamatan. Menurut mereka bisa dibelikan dengan harta kan, dengan amal. Tetapi ajaran kita tidak bisa. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Dan Yesus yang memberikan keselamatan, bahkan hidup yang kekal. Itu iman kita. Yesus satunya penolong, satu-satunya juru selamat. Tidak ada yang lain lagi. Aku kasih sepatu, saudara pernah nanam tanaman. Kalau saudara tanaman itu saudara taruh di rumah terus menerus, lama-lama pernah saudara tidak ada kena cahaya sama sekali, mati. Coba dibawa keluar kena sinar, dia akan hidup kembali. Betul? Orang yang Kristen hidup di dalam kegelapan, suka dalam kegelapan, rohaninya mati, tidak ada terang, tidak bercahaya, gelap hidupnya. Saudara, ya, akan tumbuh subur dan hidup kembali. Terang Yesus mengusir kegelapan. Begitu terang datang, kegelapan itu kegelapan adalah kuasa jahat, roh jahat, kuasa dosa. Lalu masih saudara takut ada punya rumah, oh rumah saya ada, saya sering mimpi ada ini, ada masih ada. Firman Tuhan, kalau saudara hidup dalam terang, kegelapan itu nyingkir. Oh itu tempat itu angker, rumah itu angker. Saudara yang tahu persis orang-orang di sini, ini tanah angker, belakang tempat pemujaan, tidak pernah saya usir saudara. Tidak pernah saya tengking saudara. Begitu saya masuk di sini sampai sekarang, saudara tidak ada sesuatu pun yang mengganggu kami. Kami mimpi pun tidak pernah ditekani genderuwo, tekani setan enggak. Saya yakin ini firman Tuhan. Saya bukan pamer saudara. Boleh saya ceritakan bagi saudara yang tahu. Itu dulu belakang itu ada tempat ibadah, ada pohon mangga. Pernah dengar? Saya diuntuk sama Pak Polo, namanya Pak Polo Barjo, orang tua. Dendito besok kerja bakti melok motong pohon itu. Iya, kami sudah kumpul saudara, kami kan datang sendirian. Yang penting orang Kristen kok aku tok yo, banyak-banyak orang Kristen kok enggak digajak. Saya duduk semua, ada orang 30, 20. Ngomong ngobrol kok enggak cepet-cepet dia tanya gimana caranya, padahal saya tahu dia tahu. Saya bilang dari atas ke bawah, betul ya Pak Laparto, kalau mau motong itu dipaprasi itu kondur mengisor, setelah itu baru sudah dipaprasi 2 jam 3 jam saudara. Kalau pohon mangga kan enak ya, begitu dipotong separuh sudah patah getas, sudah habis semua sampai bawah, tinggal motong gitu loh. Banyak itu ada apa, kapak ya, ada pecok. Ayo Pak, gimana caranya? Saya enggak ngerti saudara. Ya, maksudnya tahu digacari saudara ya, Pak Warto tahu ya. Dimulai. Nah itu setelah itu selesai, ya capek saya, enggak ada orang, hanya diam maprasi itu. Enggak ada air. Lapar. Saya pulang, rebus air, beli roti bawa ke sana. Rupanya saudaraku kasih saya itu mau dipakakno, bahwa pohon itu ono sing nunggu. Saya masih hidup sampai sekarang. Yang punya sudah tidak ada. Yang kerja bakti semua sudah hampir habis. Saya sampai saat ini. Saya percaya firman Tuhan ini. Amin. Begitu saudara kalau masuk rumah itu angker, itu akan pergi. Amin. Ada dalam firman Tuhan. 10-12 pengintai disuruh untuk masuk tanah Kanaan. 10 dia datang, memang benar. Tanah itu limpah susu dan madu. Cuma bangsanya besar-besar, kita ini kecil seperti belalang. Dia membawa kabar, pertama kabar yang baik, yang kedua kabar buruk dan busuk. Membuat bangsa itu kecil hatinya, kecut hatinya, tawar hatinya. Mereka menangis dan bersungut-sungut. Tetapi 2 orang katakan tidak. Begitu kita masuk ke sana, baca itu dalam Bilangan pasal yang
13, 14. Begitu kita masuk, yang menunggu sudah pergi. Amin. Begitu 12 orang ini masuk ke tanah Kanaan, yang menguasai, yang menunggu tanah Kanaan sudah pergi. Sudah percaya? Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jangan takut dengan setan. Yang menunggu, yang menguasai sudah pergi. Begitu kita datang. Bukti ini gereja ini. Bukti tadi saudara. Terus mereka nunggu 1 minggu. Ono opo yo. Tunggu 1 hari, 2 hari. Saya enggak apa-apa, enggak sakit, tidak. Saya tetap sehat. Nah, makanya saya percaya firman Tuhan. Karena saya mengalami. Kalau sudah belum mengalami, saudara tidak akan percaya. Bahwa kalau terang orang Kristen itu hadir, kegelapan itu pergi. Setan pun enggak doyan, demit enggak. Amin. Haleluya. Saudara katakan gini, kalau ono omah angker itu kan mesti murah. Tukunan saudara. Mesti murah, enggak payu. Beli. Doakan, amin. Percaya saudara. Haleluya. Terang Kristus mengusir kegelapan, terang Kristus menuntun kepada kebenaran dan kekudusan, tidak akan tersesat dan mengalami jalan amin saudara. Makanya Yesaya pasal 61 ayat 1-2, bangkitlah saudara, jangan duduk diem. Tadi dikatakan ikut, berarti berjalan bersama Tuhan, aktif saudara, maka terangmu itu sudah terbit. Saudara, bangkit, terangmu datang. Haleluya, haleluya. Saudara, kegelapan, dikatakan dari kegelapan itu bahasa Jawa ini peteng dedet. Dunia itu seperti ini. Saudara, ya, kegelapan sehingga kita tidak tahu kemana harus pergi, kemana kita berjalan. Tetapi terang itu, Yesus Kristus menerangi hidup kita. Kan menuntun saudara, mau dituntun oleh Tuhan. Jadi syarat di sini sebagai kesimpulannya, saudara akan merasakan, mengalami berkat Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Kalau saudara mengikut terang itu, ada di dalam terang itu, tidak takut apapun yang terjadi. Kemana Tuhan menuntun tadi kan terang Kristus menuntun dalam kebenaran kekudusan. Kemana Tuhan menuntun saudara? Yesaya pasal 58 ayat 11, Tuhan menuntun kita kemana? Lalu kita baca saja ya. Yesaya pasal 58 ayat yang ke-11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Berapa kali? 2 kali. Senantiasa berarti setiap saat. Kalau kita mau, Ia akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Untuk dunia, kering, enggak mungkin. Makanya di dalam Tuhan enggak usah pakai logika. Jangan pakai akal dan kenyataan. Pakailah kebenaran meskipun di tempat yang kering, tetapi saudara tetap subur, makmur. Ia akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Ada kesegaran. Sudah dituntun oleh Tuhan. Mazmur pasal 23 ayat 1-3. Mau dituntun oleh Tuhan kemana? Ke rumput ke air yang membuat jiwa kita sejahtera dan bahagia. Itu kalau mau dituntun oleh Tuhan. Saudara, tuntunan Tuhan luar biasa. Kita baca ayat ini bersama-sama, kami undang untuk bangkit berdiri. Mazmur pasal yang ke-43 ayat 3 dan ayat yang ke-4. Kemana Tuhan menuntun kita? Tadi dikatakan terang yang membawa hidup. Apa betul sih membawa tentang hidup yang kekal? Mazmur pasal 43 ayat 3 dan ayat yang ke-4. Kami undang semua bangkit berdiri.
Sudah ketemu semua? Buka Alkitab saudara. Mazmur pasal 43 ayat 3 sampai ayat yang keempat. 1, 2, 3. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun, dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku akan dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allah. Kemana terang itu menuntun kita? Kediaman Allah. Di mana kediaman Allah? Berarti nunggu saudara mati ya? Tidak. Surga itu Tuhan akan berikan dalam hidup saudara. Di mana kediaman Allah? Bait Allah hidup kita. Dalam hidup kita, hati kita. Maukah diterangi oleh firman Tuhan dan Roh Kudus? Menuntun menikmati surga. Bukan tunggu mati di dunia ini Tuhan berikan. Dan ini ayat ini bukan nanti tunggu mati kita menikmati, tapi saat hari ini, pagi hari ini bagi saudara yang telah menerima terang itu, berjalan dalam terang, dituntun oleh Tuhan, mau dituntun oleh Tuhan, saudara akan menemukan surga itu. Dunia boleh susah, tidak menentu, bingung, tapi saudara ada damai sejahtera, sukacita. Ya, janji Tuhan digenapi dalam hidup kita semuanya. Haleluya. Terang Kristus memberi kehidupan yang penuh penuh pengharapan, penuh perlindungan, penuh dalam pimpinan, penuh dengan kemenangan, keselamatan dan hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.
kita pujikan sekali lagi. Mohon Bapak Latu Peresia maju ke depan dan berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya ya Tuhan. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan, Tuhan telah memberikan kehidupan bagi kami sampai dengan hari ini Tuhan. Di mana pada hari ini kami datang bersekutu di dalam rumah-Mu yang kudus untuk memuliakan-Mu, menerima akan kebenaran firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu kepada kami ya Tuhan. Kami minta daripada-Mu apa yang kami dengar dan kami baca ya Tuhan. Tuhan, tanamkan itu dalam hati dan pikiran kami supaya dia dapat bertumbuh dan berbuah, dan kami dapat melaksanakan itu dalam kehidupan kami serta sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Inilah syukur dan terima kasih kami. Firman yang kami dengar, kami sapa itu begitu indah bagi kami Tuhan. Jadikan itu sebagai tuntunan hidup kami, sebagai jalan dan terang dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami berjalan dalam kegelapan ya Tuhan, tetapi Tuhanlah terang hidup bagi kami. Aturlah langkah hidup kami Tuhan dengan terang yang datang daripada, supaya kami tetap berjalan dan setia mengikuti langkah-Mu ya Tuhan Yesus. Ampunilah segala salah dan dosa kami ya Tuhan, supaya kami semua layak untuk mengikuti Engkau. Kami layak untuk mendengarkan kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Inilah doa sembah syukur kami. Tuhan Yesus, berkatilah hamba-Mu yang sudah mentaburkan firman kepada kami, supaya beliau selalu setia dan selalu dalam kesehatan yang sungguh untuk selalu membawa kebenaran itu daripada Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus tentang apa yang kami dengar dan kami baca itu. Inilah syukur kami di pagi hari ini ya Tuhan. Kami naikkan dalam satu nama yang kekal, nama yang abadi, nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Persembahan kedua dijalankan, pandang saja kepada Yesus.